Mati suri, diculik ke Gunung Gede. Cerita ini bukan pengalaman pribadi, tapi kisah yang dialamin temen nenekku pas waktu dulu. Kampungku terletak di kaki Gunung Gede. Dari sini ke Cipanas itu kira-kira setengah jam lah, lumayan dekat. Namanya Kang Asep, usia 30 ke atas. Orangnya terkenal baik plus rajin, intinya gampang banget disuruh. Disuruh apa aja langsung dikerjain. Kalau orang Sunda nyebutnya hampang birit. Nah, gara-gara sifatnya yang gitu, akhirnya ada utusan dari Gunung Gede yang bawa dia. Garis besar ceritanya gitu. Oh iya, cerita ini ada dua versi ya. Ada dari versi Kang Asepnya, ada juga versi ibunya. Soalnya yang dialami keduanya beda. Awal mula kejadiannya gini. Kang Asep waktu itu sore-sore duduk di dalam rumahnya pas lagi hujan gerimis. Dia dengar di jalan ada suara delman, diikutin suara lari-larian. Awalnya gak bakal ngira ada yang aneh ya. Si delman ini bulak-balik gitu di depan rumahnya, tapi cuma dia sendiri yang dengar suara itu. Malamnya dia kebagian ngeronda. Pas lagi nunggu temennya di teras rumah dia lihat ada bayangan lari-larian gitu di jalan. Pas disenterin, makhluknya gak ada. Akhirnya dia mutusin pergi ke pos sendirian ninggalin temennya sambil ngikutin makhluk ini. Pos letaknya ada di atas rumah, jadi situasi kampungnya nanjak gitu. Rumah Kang Asep ini di RT bawah, sementara pos ini ada di tengah-tengah. Jalanannya juga bukan aspal kayak di kota, tapi jalan kampung gitu. Di sini rumah-rumah di seberangnya pohon-pohon bambu sama sawah. Nah, pas nyampe di pos, dia nanya ke orang-orang. Ada orang yang lari gak ke sini? Mereka gak lihat. Awal curiganya sama maling, jadi sebagian dari mereka mulai pada ngontrol. Kang Asep kebetulan berdua sama temennya jaga di pos. Dari sana gak ada kejadian apa-apa sampai subuh. Selesai ronda, dia langsung pulang ke rumahnya. Pas nyampe rumah, dia gak langsung tidur, tapi malah minta dibikinin kopi sama ibunya. Oh ya, maaf, Kang Asep ini kebetulan belum nikah. Lalu nunggu di teras. Nah, di sini pengalaman versi Kang Asep dimulai. Menurut Kang Asep, pas dia duduk di teras, tiba-tiba ada delman bawa Sri pakai kebaya berhenti di depan rumah. Kusirnya turun nanyain jalan buat ke Ciberem. Dia ngasih tahu jalannya, tapi si Sri ini akhirnya nyuruh dia ikut. Dia entah kenapa jadi nurut aja gitu. Mungkin karena sifatnya gitu. Di tengah jalan ke Ciberem, Kang Asep ini ngobrol biasa, nanyain dia dari mana, mau kemana. Sri itu bilang dia mau nyari orang yang mau kerjaan. Kang Asep nanya kerja apa? Srinya jawab, kerjaan di dapur sambil nawarin. Tapi Kang Asep gak mau. Gak lama berselang, mereka udah nyampe di pinggir jalan pos di daerah Ciberem. Pas Kang Asep mau turun, katanya, gak apa-apa, gampang tinggal naik elf pulang mah. Si Sri ini nawarin lagi kerjaan yang tadi. Kang Asep penasaran kan? Ya udah, akhirnya dia pengen lihat kerjanya kayak gimana. Maju lagi si dalman ini. Baru beberapa menit, mereka tiba-tiba udah sampai di daerah Gunung Putri. Anak hiking pasti tahulah. Tapi Kang Asep gak naruh curiga apapun, biasa aja ikut. Sampai akhirnya dia dibawa ke alun-alun Surya Kancana. Katanya perjalanan sebelum nyampe alun-alun itu kayak pasar rame, kayak kerajaan zaman dulu lah gimana. Sampailah mereka di depan gerbang ini, yang letaknya gak tahu di mana, pokoknya abis alun-alun itu. Kang Asep dibawa si Sri ini lewat pintu samping, langsung ke dapur. Di sana dia disuruh motongin wortel yang gedenya kayak paha orang dewasa. Pokoknya ukurannya gak masuk akal. Buat motong satu sayuran aja butuh seharian katanya. Tapi anehnya waktu kayak gak jalan, tetap aja serasa pagi. Pas kerjaannya beres, si Sri ini nawarin, mau gak kerja tetap aja di sini, gak usah pulang. Kang Asep nolak. Akhirnya Sri juga gak bisa maksa. Udahlah,
dia dikasih upah uang lama pecahan 100-an. Senengnya bukan main katanya. Kang Asep akhirnya pamitan pulang dan dianterin sama Delman tadi. Perjalanannya sebentar banget rasanya. Ketika nyampe teras, Kang Asep dengar suara orang ramai yang ngaji di dalam rumah. Pas dia masuk, dia tiba-tiba bangun di masjid dalam waktu sore hari, sementara tubuhnya udah dikafanin gitu. Nah, sekarang ini yang menurut versi ibunya. Menurut ibunya, pas Kang Asep nyampe rumah, dia minta kopi terus rebahan di ruang tengah. Si ibunya ngira dia tidur. Akhirnya pas siang, datang tetangga mau nyuruh sesuatu. Kang Asep dibangun-bangunin sama ibunya, tapi gak bangun-bangun. Pas dicek, nafasnya udah gak ada. Pastinya dong, ibunya langsung kaget. Nangis-nangis, tetangga pada datang. Akhirnya dia dimandiin, disolatin, pokoknya layaknya orang meninggal gitu. Tapi alhamdulillahnya, si ibu ini kekeh minta dia jangan dulu dikuburin, soalnya nunggu saudaranya dari Bogor. Pas saudaranya udah pada datang, udah nyolatin. Pas mau dipindahin ke keranda, Kang Asep ini tiba-tiba bangun. Duduk, matanya kayak yang bingung. Bayangin aja kepanikan warga di sini ya. Kata nenekku, bahkan sampai ada bapak-bapak yang kejendot pintu masjid. Akhirnya sama Pak Ustaz ditanya-tanya, "Ini siapa? Ini siapa?" Kang Asep jawab, "Iya, ini saya. Ini saya Pak Haji. Kenapa saya dipakein kafan gini?" Habis itu Ustaz ini ngasih Kang Asep air putih, lalu dia dibawa pulang ke rumahnya. Malamnya sekampung ramai pada nanyain kenapa. Kang Asep nyeritain semuanya, lalu nunjukin di saku kemejanya ada uang 100-an. Pas dicek ternyata cuma kulit pohon bambu gitu. Singkat cerita, paginya di pintu dapur, ibunya Kang Asep nemu sayuran segar sama buah-buahan banyak tergeletak di luar. Pas dimakan, rasanya lebih enak dari buah-buahan biasanya katanya. Setelah kejadian ini, Kang Asep jadi sering ngelamun sendiri. Terus juga badannya sering sakit. Beberapa tahun kemudian dia meninggal beneran. Disusul ibunya 2 bulan kemudian. Nah, percaya nggak percaya, kata nenekku, kalau dengar suara delman sore-sore bolak-balik di dekat rumah, itu pertanda ada orang yang mau diajak kerja ke sana. Wallahu alam.